di bawah kursinya apa ada sampah. Kalau ada sampah silakan buang sebentar keluar. Coba semua dicek dulu kerapiannya, apakah sudah rapi, dimulai dari kerah bajunya, rambutnya mungkin, atau celananya, dan tali sepatunya. Baik, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba untuk Siti Naila, silakan dibawa doanya. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Siti Naila. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Cynthia, Bu. Siti Naila, ada Bu. Stephanie, Navia, saya Bu. Dan Naila Namira. Baik, semua hadir hari ini ya. Baik, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, apa Navia? Hari ini bukan belajar tentang interaksi sosial, tetapi tentang perilaku menikah. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa itu perilaku menikah? Coba, Naila, apa itu perilaku menikah? Saya perilaku menikah itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai agama. Nah, depan. Perilaku menikah itu adalah suatu tindakan yang melanggar norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi sebelum itu, dengan kita belajar perilaku menikah ini, Ibu harap materi kita hari ini digunakan sebagai rem. Maksudnya di sini rem bukan rem motor atau rem mobil ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah rem untuk membatasi bagaimana cara kita berperilaku di tengah masyarakat, di lingkungan teman, di lingkungan keluarga. Hal ini menjadi rem untuk kita dalam menjaga perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Nah, apa tujuannya kita untuk mempelajari perilaku menyimpan ini? Yang pastinya dengan kita mempelajari perilaku menyimpan ini, kita pasti tahu apa dampak dan apa penyebab kenapa perilaku menyimpan itu terjadi. Nah, hal itulah yang membuat kita supaya bisa berperilaku dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyiapkan video games yang dimana itu adalah menebak gambar dengan cepat. Jadi Ibu harap anak-anak semua dapat menebak dengan benar. Paham? Paham, Bu. Kalian pasti tahu apa videonya ini karena ini berseliweran di media sosial. Ibu harap bisa dikencangkan suaranya yang sana supaya kita lebih semangat dalam belajar hari ini. Oke? Oke, Bu. Ulang ya. Oke, Bu. Coba lebih konsentrasi lagi dong, masih pagi-pagi nih, nggak usah terlalu tegang ya. Sudah sarapan kan hari ini? Udah, Bu. Coba Siti Naila, apa sarapannya hari ini? Ayam goreng, Bu. Ayam goreng. Kalau Cynthia harapannya? Nasi goreng. Nasi goreng. Jadi karena sudah sarapan semua pasti lebih semangat, iya kan? Iya, Bu. Coba lebih semangat lagi dong, lebih dikeraskan suaranya, oke? Oke, Bu. Kita mulai ya. Oke, Bu. Udah,
atau wanita yang menarik gojek, menyupiri angkot, menyupiri bus, itu merupakan perilaku menyimpang namun berdampak positif. Kenapa? Karena itu didorong oleh kebutuhan ekonomi sekarang. Benar? Nah, yang kedua yaitu perilaku menyimpang yang merugikan. Nah, coba Siti Naila, apa perilaku menyimpang yang merugikan? Korupsi. Itu merugikan siapa? Ya, merugikan negara, masyarakat. Apalagi tawuran, begal, merampok, mencuri, itu merupakan perilaku menyimpang yang merugikan. Selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan intensitas. Nah, berdasarkan intensitas di sini terbagi lagi menjadi dua, intensitas. Yang pertama yaitu primer, yang kedua adalah sekunder. Primer yang dimaksud di sini adalah perilaku menyimpang yang dilakukan sesekali dan dapat ditoleransi. Sesekali dan dapat ditoleransi. Contohnya apa? Coba Natia, apa contohnya? Misal contohnya di sekolah itu tidak mengerjakan tugas tapi bisa ditoleransi oleh seorang guru. Lagi, kalau Naila, apa perilaku menyimpang yang sesekali dilakukan dan masih dapat ditoleransi? Mungkin mau Terlambat. Nah, itu merupakan perilaku menyimpang yang masih dapat ditoleransi. Contoh lainnya itu adalah mencuri ayam tetangga 2 ekor. Nah, itu nggak perlu kan dibawa sampai ke polisi, karena bisa dilakukan dan juga pokoknya diselesaikan dengan cara berdamai. Nah, perilaku sekunder yang dimaksud di sini adalah dilakukan secara berulang dan tidak dapat ditoleransi. Contohnya, penebangan pohon secara liar. Itu merupakan perilaku menyimpang yang tidak dapat ditoleransi. Apalagi penebangan pohonnya itu ilegal dan juga tidak memiliki surat izin yang resmi. Apalagi dilakukan secara berulang, pastinya itu merugikan masyarakat dan juga negara sehingga tidak dapat ditoleransi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan pelaku. Berdasarkan pelaku yang termasuk di sini yaitu individu dan juga kelompok. Nah, contoh perilaku menyimpang yang dilakukan secara individu seperti tadi mencuri ayam tetangga, mencuri penghapus, dan juga tidak mengerjakan tugas, terlambat. Itu merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan secara individu. Sedangkan yang dilakukan secara berkelompok, contohnya tawuran tadi, pembegalan, perampokan, penyebaran uang liar, dan masih banyak lagi perilaku menyimpang yang dilakukan secara berkelompok. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke faktor penyebab. Faktor penyebab yang terjadi perilaku menyimpang ini banyak anak-anak. Yang pertama yaitu sosialisasi tidak sempurna. Nah, sosialisasi tak sempurna yang dimaksud di sini adalah ketika suatu keluarga itu tidak mengajarkan dengan baik bagaimana cara berperilaku di tengah masyarakat. Apalagi keluarganya itu tidak cemara, tidak harmonis, seperti ayah atau ibunya itu selalu bertengkar, ayahnya yang pemalas, tidak mau bekerja, tidak menafkahi. Hal itu yang menyebabkan banyak anak-anak zaman sekarang berperilaku menyimpang karena tidak diajarkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Selanjutnya yaitu pengaruh pergaulan. Nah, seperti dalam video tadi anak-anak, itu merupakan perilaku menyimpang akibat pengaruh pergaulan. Tidak pandai dia mencari teman-temannya,
tidak pandai dia memilih kawan-kawannya. Memang benar, semua boleh ditemani, boleh dikawani, tapi kita boleh melihat yang mana yang benar, mana yang baik. Karena banyak perilaku teman-teman dari kita yang boleh ditiru dan yang tidak boleh ditiru. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, perilaku menyimpang akibat faktor ekonomi ini banyak, seperti mencuri, merampok, pembegalan. Itu merupakan perilaku menyimpang yang disebabkan faktor ekonomi. Karena apalagi dalam sekarang ini kebutuhan sudah semakin meningkat dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak menetap, inilah yang menyebabkan banyak masyarakat atau orang maupun individu dan juga kelompok melakukan perilaku menyimpang. Dan yang terakhir adalah pelabelan. Contohnya, si Novia pernah ketahuan mencuri penghapus atau pulpen di kelas. Nah, suatu hari dia ketahuan. Pasti kalian mencap dia sebagai pencuri. Dan di kemudian hari, pulpen si Cynthia hilang. Pasti kalian mencap dan juga menuduh kalau si Novia yang mencuri. Ya kan? Hal itu yang menyebabkan banyak orang melakukan perilaku menyimpang karena dicap. Dan dicap secara negatif, padahal bukan dia sebenarnya yang mencuri. Itu juga merupakan salah satu faktor banyak orang dan juga individu yang melakukan perilaku menyimpang karena dicap negatif oleh masyarakat. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Dan selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu perilaku menyimpang, bentuk dan juga faktor penyebabnya, kita juga harus mengetahui apa dampaknya. Dampak dari perilaku menyimpang. Nah, dampak dari perilaku menyimpang ini terbagi dua. Yang pertama individu dan juga bagi masyarakat. Nah, individu yang dimaksud di sini berdampak yaitu dikucilkan. Contohnya kemudian tadi, kalian cap dia sebagai pencuri, pasti kalian kucilkan. Kalian posisi, gak mau kalian berkawan sama dia karena sudah ketahuan mencuri. Nah, hal itu pasti berdampak sama dia yang mengakibatkan dia stres dan juga depresi. Stres dan juga depresi. Selanjutnya, dampak bagi individu yaitu terkena masalah hukum. Contohnya, mencuri ayam tetangga seternak-ternaknya, semua dicuri sampai membawa truk. Hal itu yang menyebabkan dia bisa terkena masalah hukum, dibawa ke polisi dan juga diadili, yang menyebabkan masa depan terganggu. Contohnya, pecandu narkoba. Pasti karena dia sudah ketergantungan dengan obat terlarang tersebut, pasti dia tidak berpikiran lagi masa depannya, yang mengakibatkan masa depan dia terganggu. Apalagi kalau dia tidak mau berubah dan tidak ada orang yang mau mengajari dia dan juga mengobati dia. Hal inilah yang menyebabkan masa depan dia terganggu. Bahkan kalau dia pastinya tidak punya tujuan lain karena sudah ketergantungan dengan obat terlarang. Paham? Abu. Dan yang terakhir bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang dimaksud di sini, yang pertama yaitu kerugian ekonomi. Contohnya tawuran. Pasti banyak tawuran yang menghancurkan fasilitas-fasilitas umum seperti halte bus. Hal itu yang menyebabkan kerugian ekonomi. Keluarlah uang kas desa, uang kas kota untuk memperbaiki fasilitas tersebut. Dinormalisasikan tawuran, dinormalisasikan geng motor. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya moral di tengah masyarakat. Kurangnya etika, kurangnya sopan santun. Itu merupakan dampak bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi sopan santun itu. Apalagi dari sekarang, siswa-siswa sekarang itu sudah jarang menyapa guru, sudah jarang menyapa orang tua yang lewat ketika dia lewat di persimpangan jalan. Selanjutnya yaitu gangguan ketertiban.
represif melalui paksaan. Contohnya, banyak pedagang kaki lima yang sudah diperingati oleh Satpol PP untuk tidak berdagang di situ. Rupanya tidak mereka hiraukan peringatan itu, yang menyebabkan Satpol PP pun terpaksa membongkar lapak mereka. Itu merupakan pengendalian sosial secara paksa. Paham sampai di sini? Selanjutnya berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, nah, contoh pengendalian yang dimaksud di sini sosialisasi. Banyak sekarang sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah yang bisa dilakukan oleh mungkin bekerja sama sekolahnya dengan polisi, yang menyebabkan pengendalian sosial ini dilakukan sosialisasi di sekolah tersebut untuk stop membuli, stop menggunakan narkoba, dan masih banyak lagi. Selanjutnya penanganan. Contohnya, ketika seseorang melanggar atau menerobos lampu lalu lintas, pastinya dipanggil polisi dan juga ditilang. Ini merupakan bentuk pengendalian sosial supaya tidak diulangi kembali untuk melanggar dan juga menerobos lampu merah. Dan yang terakhir adalah pembinaan. Contohnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah berdasarkan lembaga. Hormon yang dimaksud di sini adalah ketika masalah itu tidak terselesaikan secara damai, yang menyebabkan dibawa ke kantor polisi sehingga dihadiri di pengadilan. Dan yang terakhir adalah informal. Ketika suatu masalah atau perilaku penyimpangan itu dapat diatasi dengan cara damai-damai korban dan juga pelaku. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Inilah materi kita hari ini, anak-anak. Mulai dari apa itu perilaku menyimpang, bentuk-bentuknya, faktor penyebab, dampak, dan juga pengendalian sosial. Paham? Paham, Bu. Baik, kalau kalian sudah paham, pastilah sudah mulailah dilihat-lihat, dipelajari, dan setelah ini coba dilihat-lihat dulu. Setelah ini Ibu akan memberi kuis yang digunakan melalui HP. Semua punya HP kan? Punya. Punya paket data kan? Punya, Bu. Baik. Silakan dibuka HP-nya. Cari di Google website itu yang namanya Kahoot. Ya, Kahoot. Keren banget lah caranya. Sudah paham kan? Sudah, Bu. Apa hukumannya? Nyanyi, setuju nyanyi? Setuju. Ya, coba ke depan dan nyanyi. Nyanyi apa pun boleh. Itu sebagai bentuk hukuman, karena katanya tadi udah paham. Kenapa masih salah-salah menjawab? Tadi kan langsung nyanyi itu apa? Dia langsung ngawal apa nyanyi? Jadi nyanyi kan? Sepakat nyanyi. Nah, sepakat nyanyi. Nyanyi lah. Apa nyanyinya? Ya, yang penting nyanyi. Hanya satu baik bilang dia, atau hanya refnya lah, atau hanya intronya lah. Ya, coba. Bintang kecil di langit yang biru, aku berjalan menghiaskan rasa. Aku ingin terbang dan menari, jauh indah.
menyimpang, bentuk-bentuknya, dampak, faktor penyebab, dan juga pengendalian sosial itu bukan hanya merupakan sebagai hafalan kalian aja untuk di ujian nanti. Itu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang Ibu katakan tadi, sebagai rem untuk membatasi kita bagaimana cara berperilaku dengan baik, bagaimana berperilaku yang sopan, mana perilaku yang boleh dan mana perilaku yang tidak boleh. Paham? Paham, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ada tugas untuk kalian yang dikumpulkan minggu depan. Coba dicatat dulu semua. Ya, jadi tugasnya itu adalah mencari satu berita dari berbagai medsos. Pasti semua udah punya media sosial kan? Punya, Bu. Nah, kalian cari satu berita tentang perilaku menyimpang. Terserah apa perilaku menyimpangnya. Lalu kalian analisis dan kalian cantumkan sumbernya dari mana kalian mendapatkan data tersebut. Kalian analisis mulai dari apa bentuk perilaku menyimpangnya. Lalu kemudian siapa saja yang dirugikan dari perilaku menyimpang tersebut, apa hukumannya, dan juga bagaimana solusi agar itu tidak terjadi kembali. Paham untuk tugasnya? Paham, Bu. Baik, jadi sudah? Jadi anak-anak, karakter itu dibentuk dari kebiasaan kita sejak kecil. Karena karakter itu dibentuk dan dipelajari dari keluarga terlebih dahulu, baru kita kembangkan di sekolah dan juga di masyarakat. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana berperilaku, bagaimana mengatasi perilaku-perilaku menyimpang dari teman-teman, dan bagaimana kita mengatakan dan berani mengatakan tidak pada hasutan teman-teman yang tidak baik. Paham? Paham, Bu. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Paham? Paham, Bu. Nah, untuk mengakhirinya coba untuk Novia, silakan bawa doa kita hari ini untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, buat teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa yang baik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada